Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bahas kali ini masuk ke gelombang bunyi ya. Oke, gelombang bunyi. Sebelum masuk ke yang agak hitung-hitungan, kita belajar dulu ya dasarnya. Apa sih gelombang bunyi? Ya berarti apa sih yang kamu dengar sejauh ini? Nah, kamu bisa mendengar karena adanya gelombang bunyi. Karena benda-benda itu menghasilkan gelombang yang akhirnya kita tangkap reseptor kita, yaitu gendang telinga, berupa gelombang yang akhirnya menjadi yang kita bilang biasanya suara. Nah, gelombang bunyi ini memiliki beberapa sifat. Oke, gelombang bunyi. Pertama, sifat-sifatnya dulu. Gelombang bunyi itu bisa merambat lewat benda padat, cair, ataupun gas. Karena dia butuh medium merambat, jadinya dia termasuk kelompok gelombang mekanik. Nah, bentuk gelombangnya gelombang longitudinal. Longitudinal tuh yang kayak selingki ya, kayak per. Ada rapat, ada renggang. Terus dapat dipantulkan atau refleksi. Refleksi pantul. Berikutnya dapat dibiaskan atau refraksi. Terus sifat berikutnya adalah dapat melewati celah kecil atau disebutnya interferensi. Terus juga dapat dibelokkan. Dapat dibelokkan terus disebutnya difraksi. Jadi difraksi belok, dibelokkan ya. Interferensi melewati celah sempit. Refraksi bias. Nah, gelombang bunyi itu bisa merambat bisa terdengar cepat itu karena memiliki cepat rambat. Nah, cepat rambatnya itu kan tadi saya bilang dia termasuk gelombang mekanik, berarti bisa merambat lewat padatan ataupun cairan dan gas. Nah, untuk gelombang bunyi itu lebih cepat merambat pada benda padat. Jadi pada benda padat itu lebih cepat merambat dibanding zat lainnya. Oke. 8. Selain padat lebih cepat, juga karena faktor suhu. Jika suhu tinggi, gelombang bunyi juga lebih cepat merambat. Cepat rambatnya tinggi ya. Oke. Ini sifat-sifatnya. Lalu apa sih dipelajari gelombang bunyi? Yang dipelajarin gampangnya gini. Sebuah gelombang itu bisa merambat karena membawa sebuah energi. Energinya itu kalau misal energi yang bisa dimanfaatkan itu banyak. Kayak misalnya energi listrik segala macam itu bisa dimanfaatkan. Pun gelombang bunyi pun bisa dimanfaatkan. Kayak misalkan mainin alat musik bisa jadi hiburan buat kita. Yang suka
bete segala macam. Nah, itu pakai gelombang bunyi ya untuk menghibur dirinya, atau suka nyanyi, teriak-teriak segala macam. Nah, pun juga bisa merusak. Jadi kayak misalkan contohnya ada resonansi. Oh ya, saya lupa sifat lainnya. Tambah satu lagi ya. Resonansi. Jadi resonansi itu adalah bergetarnya sebuah benda karena benda lain bergetar. Kayak misalkan ada petir kan menghasilkan suara ya. Yaitu yang biasanya kita bilang geluduk. Nah, itu ketika ada petir dan akhirnya ada suaranya, nah kadang-kadang beberapa bagian rumah kita pun bergetar. Kayak misalkan biasanya jendela rumahnya bergetar, gitu. Itu karena ada akibat dari resonansi. Ya, lanjut. Karena tadi saya bilang gelombang itu selalu membawa energi. Jadi yang kita pelajari adalah intensitas. Yang pertama kita pelajari adalah intensitas. Di mana intensitas itu diartikan adalah banyaknya energi dalam satuan luas tertentu. Jadi kan tadi dia merambat tuh secara longitudinal ya. Kayak misalkan ini sumber bunyinya misalkan subwoofer atau salon lah ya. Sorry gambarnya kurang bagus. Ini dia akan membentuk gelombang seperti ini terhadap orang. Nah, jika ada sedikit mengingatkan tadi longitudinal itu bentuknya kan rapat renggang ya. Atau biasanya begini, ini rapat, terus ini agak merenggang segala macam. Nah, ini sebenarnya berbentuk lingkaran. Nah, jadi diartikan intensitas itu adalah banyaknya energi dalam satuan luas tertentu. Berarti energi tadi bisa kita simbolkan dengan P, luas A, intensitas I. Jadi I sama dengan P per A. I sama dengan P per A. Di mana I adalah intensitas, satuannya watt per meter persegi. Terus P adalah daya, berarti satuannya watt. A-nya luas. Nah, ingat, luasnya adalah luas lingkaran. Berarti ini bisa kita ganti dengan 4pi R kuadrat. Sorry, bukan lingkaran, tapi lebih ke bola ya, karena 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Jadi bentuknya kayak kubah gitu. Kayak bentuk rumah iglo. Karena ke bawah itu kan kalau misalnya bawahnya tanah, berarti gelombang itu tersebut akan merambat lagi. Gitu. Lanjut. Kekuatan intensitas bunyi itu beda-beda ya. Makanya nanti ada caranya lagi, itu adalah kekuatan dari intensitasnya itu disebut dengan taraf intensitas. Di mana taraf intensitas cara mencarinya itu sama dengan 10 log I per I0. Oke, taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Di mana I0 kalau tidak saya kasih tahu di soal, kalian pakai 10 pangkat min 12. Oke? Lognya udah belajar ya waktu matematika minat kelas 10. Kalau belum nanti akan saya ulas sedikit. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Oke, langsung aja ya ke contoh soalnya ya. Oke. Seorang anak berada pada jarak 100 meter. Berarti jaraknya 100 meter. Dari sumber yang berdaya 1,256 watt. Daya, berarti P sama dengan 1,256 watt. Daya ataupun energi sama ya. Nah, yang ditanya pertama intensitas. Berarti yang A, I-nya sama dengan P per A. A-nya belum ada, karena baru tahunya R. Sudah dalam meter ya, berarti tidak perlu diubah.
Jadi langsung hitung aja, P sama dengan 4pi R kuadrat. Oke, luas bola ya, bukan lingkaran, sorry. P-nya itu 1,256 per 4pi, R-nya 100. Berarti 100 kuadrat. Berarti sama dengan 1,256. Pi-nya pakai 3,14 ya. 3,14 dikali 4 itu sama dengan 12,56 kali 10 pangkat 100 ya. 100 itu 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikuadratin berarti 10 pangkat 4. 1,256 dibagi 12,56 sama dengan 10. Jadi 10 pangkat 4. Jadi sama dengan 1/10 pangkat 5. Atau kita naikin ke atas jadi pangkatnya berubah jadi min ya. 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Sudah? Dapat, kita pakai nyari B, taraf intensitas TI. 10 log I per I0. Masukin angkanya, berarti 10 log I0 nggak saya tulis ya, berarti pakai yang 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. Berarti 10 log 10 pangkat min 7. Naik ke atas tandanya berubah jadi plus. Jadi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 12, pangkatnya kalian tambah. Min 5 tambah 12 sama dengan min 5 tambah 12 sama dengan 7. Nah, untuk logaritma, bagi yang lupa, saya ingatkan sedikit. Log 10 sama dengan 1. Log 100 sama dengan 2. Nah, biar cepat gini. 10 itu kan 10 pangkat 1 ya. Berarti sama dengan 1. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadinya 10 log 100 sama dengan 2. Berarti kalau log 7 sama dengan log 10 pangkat 7 sama dengan 7. Berarti 10 kali 7 sama dengan 70 desibel. Satuannya gini ya, desibel. D kecil, B besar. Dimana desibel yang paling besar itu 140 atau 120 ya, itu udah paling besar banget. Biasanya kereta aja bunyinya itu bisa sampai 90 desibel. Lebih dari 140 desibel biasanya gendang telinga kita udah mulai rusak kalau dengar suara sebesar itu ya. Lanjut. Oke. Sorry. Sumber suaranya itu berjarak pada anak pertama 10 meter dan ada anak kedua di titik B sejauh 90 meter. Tentukan A perbandingan intensitas yang didengar A dan B. Berapa taraf intensitas yang didengar di B jika titik A 90 desibel? Oke, yang A dulu ya. Yang A, keterangannya jarak yang A sama dengan 10 meter, jarak yang B sama dengan 90, bukan 100. Jadi tetap dihitung ke sumbernya, 90 tambah 10, 100. Oke? Nah, berikutnya gini. Daya itu konstan. Ingat, daya itu konstan. Jadi penyelesaiannya